Dan ini yang membuat survei terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo ini turun begitu ya. Betul. Berdampak terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo jadinya. Mengapa menteri membuat kebijakan yang tidak selaras dengan kebijakan presiden? Itu pertanyaan besar itu. Namun beda ini kalau di Indonesia ini. Boro-boro mau mundur, maju aja dia udah susah kan gitu kan. Nah disinilah dibutuhkan sebenarnya ketegasan seorang Prabowo Subianto, dendam kekuasaan kan gitu. Wah saya sudah berkuasa nih, hebat nih, bisa melakukan apapun kan gitu kan. Jangan-jangan itu yang dicoba-coba oleh Bahlil ini, saya bisa loh membuat rakyat sengsara kan gitu. Jumpa lagi dengan kami di redaksi Keadilan TV. Hari ini saya Darman Tanjung bersama Penerus Bonar, Samsul Mahmudin akan membicarakan isu-isu menarik dalam pekan-pekan belakangan ini. Oke, setelah ada pagar laut, ternyata bisa sedikit tertutupi oleh kisruh gas melon yang 3 kilo itu, Bung Darman. Itu menyebabkan rakyat sengsara akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahaladia itu. Artinya isu ini benar-benar menjadi perhatian masyarakat ya. atau mencuri perhatian di tengah pagar laut. Ya. Nah, ini kan masih terkait dengan 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sebenarnya dalam 100 hari itu semua lembaga survei melakukan riset. Ya. Ternyata saya ada catatannya, salah satu peneliti Center of Economic and Law Studies mencatat ada 5 kementerian yang berkinerja buruk. Di situ ada Natalius Pigai, Menteri HAM, ada Budi Ari, Menteri Koperasi, ada Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, ada Julian Tony, Menteri Kehutanan, dan Yandri Susanto, Menteri Desa. Ternyata ESDM ini jadi sorotan. Dan ini yang membuat survei terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo ini turun begitu ya. Berdampak terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo jadinya. Jadi beban lah. Jadi beban. Jadi menteri-menteri yang beberapa yang Bung Darman sebutkan tadi itu menjadi beban dalam pemerintahan 100 hari Presiden Prabowo Subianto. Iya, di situ ada nama Bahlil yang sempat membuat masyarakat bawah kecewa dengan kebijakannya yang menghapus pengecer gas. Nah, ini menarik sebenarnya soal pengecer ini. Bahlil itu membatasi distribusi sampai ke agen kan begitu ya, dari kementerian sama ke agen. Di pengecer konon katanya karena harganya itu lebih tinggi dibanding harga yang ditetapkan oleh kementerian, ini yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi Bahlil ini lupa bahwa pengecer itu jarak dari pelanggan itu paling ada 200 meter, 100 meter dari lapak-lapak pengecer itu. Ini memudahkan rakyat kan. Sementara ketika mereka harus ngambil ke agen, itu beberapa kilo dari rumahnya. Ini membutuhkan biaya lagi dan waktu. Apalagi harus mengantri kan. Ini yang tidak dipikirkan matang oleh kementerian dalam hal ini Bahlil Lahaladia lah ya. Dalam membuat kebijakan. Itu menurut saya sementara itu. Kebijakan-kebijakan yang nggak populis ini sengaja mereka ambil kayaknya apa ya, lari dari komando atau gimana Bung Samsul melihat ini? Kalau kita lihat dari sisi kepentingan rakyat kecil, dengan kebijakan memangkas itu sebenarnya kan menghilangkan kue-kue itu dari masyarakat. Ya. Yang tadinya
kue dari penjualan transaksi tata niaga gas ini bisa dinikmati oleh pedagang-pedagang kecil kelas pengecer, akhirnya menjadi tidak bisa dinikmati. Itu dari satu sisi loh, keuntungan bicara ekonomi. Nah, tentu saja ini bertentangan dengan keinginan presiden ini, Iya. agar masyarakat kecil menikmati dari kue pembangunan Indonesia ini. Nah, kalau melihat langkah seperti itu, ini kan berarti kan secara tanda kutip ini kok sepertinya bertentangan dengan keinginan presiden. Nah, ini agak pertanyaan kita ini. Mengapa menteri membuat kebijakan yang tidak selaras dengan kebijakan presiden? Itu pertanyaan besar itu. Mengapa itu bisa? Jadi ada kesan subordinasi begitu Ya, ya. kalau dalam militer itu istilahnya subordinasi. Mungkin tanda kutip ya. Ya, ya. Bukan subordinasi langsung secara terbuka. Karena bisa saja ada namanya dalam tanda kutip seperti pidato Prabowo itu sendiri. Ada raja-raja kecil yang membangkang dia. Ketika dalam pidato dia di depan NU kalau nggak salah ya, waktu acara NU, presiden mengatakan banyak hal di situ, mulai dari dia ingin penghamatannya ditentang, bahkan ada yang raja-raja kecil yang merasa kebal hukum, bahkan dia bahkan memperingatkan kepada para koruptor 100 hari saya kasih waktu. Nah, dan itu yang menarik itu raja kecil yang membangkang ini. Berarti masih ada ini para pembangkang Prabowo yang masih Siapa raja kecil itu kan publik lagi nanya ya. Siapa ini raja kecil yang dimaksud Iya. Presiden Prabowo ini ya? Kita sih tidak tahu. Tapi kata-kata yang disebutkan di dalam yang kita kutip, mereka itu ada di birokrasi loh. Birokrasi yang selama ini merasa seperti raja kecil. Ini kita lihat tadi level birokrasi ini bisa aja di level menteri sampai level yang bawah. Peringatan presiden cukup keras sebenarnya, benar ya? Iya, iya. Ini kita lihat dalam harlahnya Nahdlatul Ulama ya, yang ke-102 itu. Prabowo ini sebenarnya konsennya terhadap rakyat ini cukup serius. Bahkan sampai dia mengatakan, saya bacakan nih pernyataannya waktu HUT NU ke-102 itu. Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat. Tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Ini pernyataan yang sangat tegas keberpihakannya terhadap rakyat. Nah, terkait gas ini tadi, ini kan kacau balau ini. Sistem distribusi yang selama ini sudah bagus, meskipun banyak daerah yang belum kebagian soal subsidi tapi sudah lumayan bagus. Malah dikacaukan. Sampai-sampai ada yang meninggal loh, Bung Darman itu, karena kelelahan saat mengantri. Ini benar-benar di luar komandonya Pak Prabowo itu yang ingin membahagiakan rakyat, yang ingin mensejahterakan rakyat tadi kan. Ini malah menyengsarakan, bahkan membuat meninggal rakyat. Jangan-jangan komandonya masih komando lama ya? Ya, bisa jadi, kita nggak tahu lah itu. Bung Bahlil ini memang harus lebih banyak introspeksi diri lah dalam berhadapan dengan rakyat. Dan dia sendiri sudah menyatakan permintaan maaf kan terhadap kabar ada yang meninggal itu. Kalau presiden sudah sampai setegas itu, saya kira isu resapel ini nggak sebatas isu ini. Bisa jadi dalam waktu dekat akan ada pergantian menteri kan? Bisa jadi. Gini juga, memang semua pihak harus introspeksi. Kalau memang ada raja kecil yang masih membangkang, tentu dia berarti tidak mengakui kepemimpinan sekarang atau masih meremehkan kepemimpinan sekarang. Apakah raja-raja kecil ini menganggap kepemimpinan presiden yang sekarang atau dia masih terpesona dengan pemimpin yang sebelumnya? Nah, ini juga harus ada ketegasan juga dong dari
pemimpinnya sekarang. Saya loh pemimpinnya sekarang, bukan yang lain-lain. Sehingga itulah supaya rakyat kecil tidak ada istilahnya tuh loyalitas ganda lah. Mungkin itu saya tangkap kita sebagai investasi masyarakat ya. Jadi kecurigaan publik selama ini terhadap banyaknya menteri-menteri zaman Jokowi di era pemerintahannya Prabowo ini agak-agak mulai terbukti. kita mungkin tidak menjustifikasi seperti itu ya. Kita juga tidak berani, tapi juga kita memang juga duga, kita kan tidak tahu. Cuman kita juga melihat dari penilaian-penilaian hasil survei itu, tentu juga menunjukkan kinerja juga tidak baik. Memang entah ini katakanlah saran mungkin atau pendapat kita ya. Mungkin presiden harus menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang sebenarnya saat ini. Iya. Mungkin supaya tidak ada lagi rakyat kecil lupa bahwa dialah presidennya. Itu aja. Jadi begini Bung Samsul, kalau di beberapa negara maju itu kan yang kita dengar itu, yang banyak juga cerita-ceritanya, ketika dia membuat kesalahan, dia harus mundur kan begitu. Oh ya. Namun beda ini kalau di Indonesia ini, boro-boro mau mundur. Maju aja dia udah ini kan udah susah kan gitu kan. Nah disinilah dibutuhkan sebenarnya ketegasan seorang Prabowo Subianto sebagai mantan Danjen Kopassus. Dia tampaknya punya kemampuan untuk bertindak tegas itu. Jadi jangan menunggu mundur, dimundurkan aja ketika tidak sesuai dengan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia agendakan kan begitu ya. Oh iya. Ketika dia agendakan berpihak kepada rakyat, ada anak-anak buahnya atau pembantunya yang tidak berpihak ke rakyat, ya copot aja. Iya. Itu pasti akan didukung oleh rakyat. Betul itu. Selain kebijakan itu di SDM kabarnya juga kemarin ada dugaan korupsi. Ya. Itu? Ya, memang kemarin kan kita dapat informasi dan itu disiarkan secara resmi oleh Kapus Penkum. Bahkan kita juga sempat menulis ada penggeledahan di Direktur Jenderal Migas Kementerian SDM. Itu menyangkut selain itu tata kelola, mulai minyak mentah sampai produk kilang. Kemarin juga Kapus Penkum bilang Kejagung ya, bahwa tindakan yang dilakukan oleh kejaksaan bagian daripada responsif terhadap persoalan masyarakat. Dalam itu sempat secara eksplisit Kapus Penkum bilang termasuk gas LPG. Eksplisit loh pernyataannya kemarin. Karena Kapus Penkum mengatakan LPG itu bagian juga ada bagian dari tata kelola. Iya. Produk kilang dan tata kelolanya. Tata kelola produk kilangnya. Apakah masalah tata kelola kilang ini produk migas ini ada pemain-pemainnya? Tentu kita harus menunggu hasil apa sih penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Apakah bisa mereka membongkar para pemain-pemain dalam tata kelola migas ini? Itu periode kapan sampai kapan itu? Itu kalau dari informasi yang kita dapatkan itu dari 2018. Lokus delikti tapi 2018 sampai 2013. 2018 sampai 2013. Tapi itu kan namanya kemarin masih sprindik umum. Sprindik umum itu kalau bahasanya itu masih penyidikan umum. Namun sudah kejaksaan itu sudah memeriksa sekitar 70 orang saksi. Mereka sudah menyita 5 dus dokumen. Itu yang baru informasi yang kita dapat. Dan informasinya dirjen yang disidik oleh Kejaksaan Agung ini yang baru diangkat oleh Bahlil ya, Bung Darman, gimana? Iya, kabarnya dia baru menjabat 2 minggu apa? Oh ya, ini kita tidak tahu, mungkin jabatan sebelumnya mungkin berkaitan dengan tata kelola. Kita kan tidak tahu itu ya. Kalau memang seperti itu informasinya kalau dirjen saat ini. Cuman kalau dalam bicara tata kelola tentu mulai dari bawah itu. Mereka yang mulai dari bawah buat kebijakan. Informasi yang baru kita dapat ini menyangkut tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Nah, cuman secara eksplisit kemarin Kejaksaan Agung mengatakan bagian dari tindakan responsif Kejaksaan terhadap problem
di masyarakat terkait energi, termasuk kelangkaan LPG kemarin. Itu eksplisit dinyatakan oleh Kapus Penkum. Berarti termasuk soal langkanya gas LPG 3 kg kemarin yang ke masyarakat itu ya. Iya, kan termasuk tata kelola. Ya, tata kelola ya. Katanya bagian dari tata kelola secara umum. Nah, ini terkait pemerintahan Prabowo yang masih seumuran Jagung ini, 3 bulanan lah ya, 3 bulan lebih. Ini ada semacam apa ya, yang sering diungkapkan oleh senior kita Bung Pandana Baban itu, jangan-jangan para menteri, ada yang staf khusus, ada yang staf ahli dan lain-lain ini, ada 3 faktor kata Pak Panda itu yang membuat orang bisa kacau dalam langkah hidupnya. Yang pertama itu terkejut badan. Iya kan? Jangan-jangan para menteri ini tadi kan bukan hanya Bahlil ini loh. Ada seperti yang Bung Darman katakan tadi, ada menteri HAM, ada menteri desa lagi yang pernah kop suratnya beredar baru 2 hari dilantik kan gitu. Ada orang yang ya tokoh agama yang masuk ke pemerintahan yang akhirnya mundur kan. Jangan-jangan mereka terkejut badan, saya sudah jadi penguasa ini kan gitu kan. Bisa. Jadi kaget dia. Nah, ada pula yang kata Pak Panda itu dendam kekuasaan kan gitu. Wah, saya sudah berkuasa nih, hebat nih, bisa melakukan apapun kan gitu kan. Jangan-jangan itu yang dicoba-coba oleh Bahlil ini, saya bisa loh membikin rakyat sengsara kan gitu. Jangan-jangan nih kan gitu. Dan ternyata sengsara rakyat dia bikin kebijakannya itu dalam 2 minggu atau 3 minggu itu kan. Sengsara sekali itu rakyat. Hebatnya Presiden Prabowo, dia langsung yang bilang kembalikan ke pengecer. Ya. Tegas dia di situ kan. Keberpihakan Prabowo benar-benar serius terhadap rakyat itu kali ini. Dan baru kali inilah kayaknya presiden yang konsennya terhadap rakyat itu nyata gitu ya. Mulai dari janji politiknya makan gratis, dia implementasikan itu langsung kan. Meskipun masih banyak bolong-bolong, itu wajar lah ya. Tapi walaupun sebenarnya Golkar sempat ngomong loh. Ahmad Doli Kurnia kalau nggak salah minggu lalu itu ngomong, kebijakan menteri tidak mungkin tidak sepengetahuan presiden. Ya. Tapi hari ini dikoreksi, muncul lagi berita informasi bahwa Menteri Bahlil melarang Golkar mengkritisi keputusan presiden. Ada apa? Iya. Ada apa? Ada apa ini kan itu kan? Nah, saya tambahkan lagi tadi soal kalimat yang sering diungkapkan Bung Panda itu. Ada satu lagi, dendam kemiskinan. Tapi saya rasa para menteri, para utusan presiden dan pejabat-pejabat negara itu, staf-staf khusus itu, kalau urusan kemiskinan kayaknya sudah bukan orang susah ya. Bukan dari orang dulu susah udah lagi kayak mereka. kaya orangnya Iya. ya. Kalau secara tadi mungkin saja bukan orang miskin, tapi merasa miskin terlalu. Oh iya, itu makanya muncul korupsi. Beda sama itu kita ya. miskin merasa kaya, Iya. mereka kaya tapi merasa miskin. Gitu ya. Jangan sakiti rakyat, kata Presiden Prabowo kan. Ini berarti termasuk juga dong perilaku ya, bukan hanya kebijakan para menteri-menteri ini ya. Iya. Iya, betul Bung Darman. Jadi suatu ketika Presiden Turki yang kemarin datang kemari, malamnya sekitar pukul jam 8 itu, rombongan Presiden Prabowo ke Kartanegara. Saya kebetulan sedang melintas di Sudirman Tamrin. Itu bunyi ngeong-ngeongnya tidak ada loh. Jadi nggak ada yang manuver-manuver mobilnya. Ini hebat, sampai saya dengan ada teman di samping saya, kita kagum melihat Prabowo yang berperilaku seperti itu. Padahal itu rombongan presiden ada 20. Kalau dulu kan masa-masa pemerintahan presiden sebelumnya, itu jalan bisa di stop dulu untuk melewatkan rombongan ini. Sekarang tidak, dibiarkan aja berhimpitan dengan kemacetan itu. Nah, anehnya ada perilaku ya Yang heboh kemarin. ya RI 36 atau apa tuh? RI 36 yang ribut-ribut pengawal itu Itu ya. masih mending Bung Darman. Banyak juga RI-RI lain ketika kita lewat jam 7 jam malam di Jakarta ini,
Waduh, kita sudah kayak orang penjahat jadinya, disuruh minggir-minggir sana, minggir sini oleh Itu bukan pengawalan. kalau di jalan tol yang pernah saya ketemu itu bukan RI. Hah. Bukan, tidak ada RI-nya. Hah. Hanya cuman plat entah asli atau tidak. Iya. Warna tertentu. Iya. Kita diusir-usirkannya. Iya. Itulah Jadi, perilaku yang Apa seakan-akan mereka jadi penguasa di Iya. jalan, sementara kita bermacet-macet ria. dan kita pembayar pajak yang patuh, Bung Samsul. Iya. Kita bayar pajak kendaraan kita gitu kan. Mereka yang plat-plat pemerintah itu kan nggak dibayar tuh pajaknya, itu udah dibayarin oleh rakyat itu. Ini kita bayar, kita diusir dari apa itu, disuruh minggir kan, Iya. dengan kecepatan penuh. Kalau dia mau buru-buru naik helikopter aja lah dia kan, nggak usah gangguin rakyat gitu kan. Padahal hanya pulang itu. Ya ini Pulang harus ke jadi rumah doang. perhatian juga lah ini buat Pak Prabowo ini. Anak-anak buahnya itu, pembantunya itu, kalau melintas di kemacetan, ikutlah macet itu biar merasakan derita orang yang macet gitu. Jadi bukan hanya sebatas kebijakan mereka yang diperhatikan masyarakat ya. Sekarang banyak Perilaku. perilaku juga diperhatikan masyarakat ya. Dan sekarang gampang masyarakat itu untuk memviralkannya. Dengan telepon pintar di tangannya itu bisa langsung dia videokan dan disebarluaskan kan. Iya. Jadi fakta yang diungkapkan masyarakat itu bukan asal ngomong itu. Ya dengan keterbukaan sekarang ini harusnya cara berpikir para pejabat itu sudah harus benar-benar bekerja untuk rakyat gitu loh. Bukan merasa jadi penguasa lagi, raja yang harus dipatuhin apapun perilakunya. Itu namanya kan maksud ini mindset lah ya. Iya. Mindset cara berpikir mereka itu mesti jangan lagi untuk melayani diri mereka, Iya. tapi melayani rakyat. Itu sebenarnya yang diinginkan mindsetnya. Nah, memang apakah harapannya bisa terwujud? Ini memang kontrol presiden yang lebih berperan. Iya. Apalagi dengan sekarang jumlah kementerian dan wakil menteri itu semakin Gemuk. membengkak kan. Tapi kalau dengan kepemimpinan Pak Prabowo ini yang tegas, berapa lah itu 150 atau berapa orang itu pejabat-pejabat itu, pasukan tempur aja bisa dia pimpin untuk Iya. memenangkan pertempuran kan. Ini hal kecil bagi Prabowo ini kalau dia mau. Asal jangan pula nanti dia akhirnya kayak di Menara Gading kan. Itu Bung Samsul. Ya, itu memang kuncinya kepemimpinan juga. Mungkin ini menguji kepemimpinan juga. Iya. Kita pengen lihat juga setelah 100 hari seperti dijanjikan Pak Prabowo ini. Beliau kan dalam pidato kemarin, saya menahan diri setelah 100 hari. Iya. Nah, kita pengen lihat setelah 100 hari ini apa gebrakan beliau, gebrakan presiden untuk memastikan jalan pemerintahannya benar-benar memihak kepada rakyat kecil. Soal perilaku itu udah dijelaskan benar. Setelah peristiwa ngeong-ngeong yang ribut kemarin itu, kemarin tertib. Ada keteladanan berarti dari presiden di bidang itu kan. Ya. Nah, soal ketegasan soal kebijakan menteri-menteri yang dalam kutip balelo ini yang ditunggu. Ya. Ini memang mau tidak mau presiden harus mengambil sikap tegas dari atas kebijakan pembantunya yang sudah menyusahkan rakyat. Ya kita kasih contoh lah kayak Bahlil ini. Ya Bahlil ini tahu diri lah atau seperti apa kalau sudah sampai menyengsarakan rakyat seperti itu, mundur aja. Atau tidak memang ya Prabowo harus mengambil tindakan tegas lah. Copot itu menteri yang merugikan rakyat itu. Nah, itu budaya. Budaya malu itu yang harusnya memang ada di kita. Kalau begitu salah, begitu keliru, ya mestinya malu. Nah, itu semestinya. Karena membuat kebijakan tapi kemudian menimbulkan kegaduhan, itu menunjukkan tidak ada persiapan dalam kebijakan. Lain hal, kadang-kadang, maka saya katakan tadi, kegaduhan ini mencuri perhatian dari pagar laut. Iya. Masa lembaga sebesar itu membuat kebijakan tidak membuat Analisa dulu ya. apakah akan menimbulkan kegaduhan, apakah akan menimbulkan dampak, tentu ada analisa. Apalagi ini migas loh, menyangkut di sana uangnya gede banget. Ya, betul. Dengan kemampuan untuk melakukan analisanya luar biasa loh. Kenapa bisa tidak
ini membuat sebelum meluncurkan kebijakan tidak membuat analisa apa dampak kebijakan ini, apa kemungkinan terjadi. Ini pertanyaan aneh juga kita. Dari dulu memang nggak pernah selesai saya lihat persoalan di SDM ini ya. Dulu ada zaman kasus Petral yang ribut-ribut, tata niaga migas juga. Di samping itu dulu, sekarang berbagai kasus-kasus korupsi di Pertamina mulai terkuak satu persatu dibongkar KPK, Kejaksaan Agung. Terkait yang disampaikan Bung Samsul tadi, sebenarnya itu betul sekali. Indonesia ini kan luas, bisa dikasih dulu percontohan di salah satu daerah barangkali seperti apa kalau di keagenan itu atau pengecernya ditutup, di agen dilakukan ini, apa dampaknya? Itu nggak susah kok itu bikin itu kalau mau, ini langsung diterapkan ke seluruh ini, akhirnya mencuri perhatian. Iya, mencuri perhatian. Ini pertanyaan besar juga bagi kita. Perhatian yang lain agak terlupakan sebentar ya. Karena ada kebiasaan dari masa lalu. Ya. Ketika ada satu masalah, dimunculkan masalah baru untuk melupakan masalah kemarin. Nah, inilah yang sebenarnya harus diubah lagi. Jangan sampai muncul istilah memecahkan satu masalah dengan menciptakan 10 masalah. Inilah yang harus diubah, yang harus diperbaiki. Tapi memang dahsyat itu ya, gas 3 kilo itu yang langsung menyentuh rakyat, akhirnya pagar laut itu Hilang. tenggelam. Ya. Terakhir kemarin saya lihat Angkatan Laut itu sudah membersihkan semuanya, sisa-sisa pagar laut itu. Ya inilah. Memang makanya kita bilang tadi, menarik perhatian atau mencuri perhatian, yang tahu tentu yang desainernya lah. Kita kan tidak tahu. Cuman kita tidak ingin jangan sampai berlaku peribahasa menyelesaikan satu masalah dengan menciptakan 10 masalah. Ya, harusnya seperti tagline Pegadaian dong Ya, ya. menyelesaikan masalah Tanpa masalah. tanpa masalah. Nah, inilah yang harus ini. Oh iya, termasuk omong Dharma tadi tentang Kementerian SDM ini memang banyak masalah. Memang harus diakui loh. Ini masalah migas ini kan menyangkut kayak seperti ini kayak sapi gemuk ini. Dagingnya banyak, darahnya banyak. Jadi banyak juga yang mau mencuri darahnya, banyak juga yang mengambil dagingnya. Ini memang masalah dari dulu. Kementerian SDM ini termasuk yang paling Gemuk, banyak ya. masalah. Korupsinya paling tinggi. Hampir setiap prodi ada yang korupsi di situ. Karena menyangkut memang energi ini kan pertama strategis. Nilai rupiahnya Besar ya. besar. Bermain di tata niaga saja itu bisa menghasilkan pulus yang sangat besar. Jadi ketika kejaksaan mengusut tata niaga, tata kelola, saya agak terpikir jangan-jangan ini ada mafia migas yang sedang bermain, yang sedang diincar, sedang mau dibersihkan. Saya teringat pidato Presiden Prabowo itu. Saya kasih 100 hari, kau berhenti. Tahu-tahu setelah 100 hari kejaksaan mengusut tata kelola migas. Karena dalam pidato itu dia mengatakan saya perintahkan Kapolri, saya perintahkan Jaksa Agung, saya perintahkan KPK, saya mintakan yang lain untuk bergerak penegakan hukum. Nah, saya terpikir jangan-jangan memang ada mafia migas yang sedang disasar. Jadi kita tunggu penyidikan. Udah masuk tahap penyidikan ya? Udah penyidikan. Berarti sudah tinggal sebentar lagi itu ya? Iya. Nah, kita tunggulah hasil kerja Pak Burhanuddin ini. Semoga memang benar-benar berpihak untuk rakyat juga kan? Iya. Dan kita Benar-benar tahu membongkar mafia migas. iya, dan itu tentu konsennya ke rakyat. Iya. Kalau migas itu tata kelolanya baik, rakyat bahagia kan gitu kan. Mungkin bisa harga lebih murah lagi kan, yang selama ini katanya subsidi ternyata banyakan uang nggak jelasnya kan gitu kan. Itu yang ini. Bahkan mungkin bisa memacu pembangunan karena banyak pemasukan dari sektor migas. Karena agak lucu kita ini. Migas kita begitu besar tapi nggak bermanfaat bagi rakyat. Yang mendapatkan manfaat hanya orang-orang tertentu aja. Yang pemain-pemain
di sektor itu. Kasihan Dan lebih rakyat ngeri kita lagi. ya. Iya. Apabila yang pemain-pemain ini memiliki perusahaan di luar dan cangkangnya hanya di Indonesia. Iya. Begitu menyedot, Uangnya ditarik keluar. tarik keluar. Sementara Pak Prabowo pontang-panting mencari uang untuk makan siang gratis. Iya. Bergizi ya, makan siang gratis bergizi. Untuk bergizi untuk anak sekolah. Iya. Sementara ini nyedot, angkut dengan melalui mesin cangkang, keluar. Itu yang lebih mengerikannya itu. Mudah-mudahan Presiden Prabowo ini benar-benar serius memihak kepada rakyat. Itu harapan kita. Dan rasa-rasanya dengan sepak terjang Pak Prabowo ini baik di Indonesia dari zaman dahulu termasuk ke luar negeri jaringannya itu rasanya nggak sulit bagi dia untuk mengetahui siapa-siapa pemain-pemain nakal dalam migas ataupun sektor-sektor yang lain itu ya. Ya. Tapi jangan salah loh. Dulu kalau nggak salah dulu, sektor migas ini memang sumber dana partai juga. Oke. Dan biasanya sektor migas ini entah bagaimana ininya itu bisa menghasilkan uang pulus dengan tata kelola mereka. Inilah permainan tata kelola. Tata kelola ini yang dimainkan lewat ini akhirnya sen demi sen dolar, $1 singgah. Kayak kasus petrol dulu kan begitu. Iya. Bagaimana tata kelola itu dibikin panjang supaya meninggalkan margin Iya. di pihak-pihak tertentu. Dan margin ini walaupun nilainya per barel itu sekian, tapi jangan salah, Kuantitasnya ya, jumlahnya ya. jumlahnya bisa triliunan. Aku setuju karena ketika kita dulu menulis Petrol itu narasumber kita itu bilang bagaimana persoalan angkutan pun dimainkan siapa yang harus Iya. menjadi pemilik kapal membawa minyak. Dan dia cerita juga bagaimana anggota Komisi 9 waktu itu DPR datang ke sana, dia perlihatkan CCTV Dan ke Singapura. ini mengkonfirmasi pernyataan Bung Samsul tadi. ESDM ini selalu diisi oleh menteri-menteri dari partai, Ya, ya. Termasuk sektor-sektor kementerian yang lain itu. Harusnya yang yang memenuhi hajat hidup orang banyak ini, rakyat banyak ini harusnya di proporsional. Saya sependapat itu. Iya, contohnya pendidikan gitu ya, ESDM ini gitu kan. Kalau yang lain-lain boleh lah barangkali dari partai politik, tapi ini harusnya profesional gitu kan. Ini masalah realitas politik kita. Nah, Karena koalisi, akhirnya berebutlah mereka menteri-menteri yang gemuk. mengkapling sektor yang Ini berpotensi masalahnya. tadi ya. Iya. Masalahnya mungkin di sini juga mentalitas parpol ketika berkoalisi bukanlah untuk mencari kekuasaan, bukanlah untuk kesejahteraan rakyat, majukan kesejahteraan umum, katanya cita-cita proklamasi kita, cita-cita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Tapi yang ada mereka kadang-kadang dalam realitas praktis, makanya ini menimbulkan skeptis di masyarakat. Mereka ketika berkuasa bukannya untuk memajukan kesejahteraan umum, hanya memajukan kantong-kantong mereka sendiri. Itu yang kita khawatirkan, skeptis kita loh ini. Tapi kita berharap masih adalah orang-orang yang bersifat idealis di partai-partai itu. Itu yang kita harapkan. Memang aneh juga Bung Samsul itu Kementerian Sosial itu kan yang langsung berhubungan dengan rakyat tuh. Iya. Itu juga biasanya nih Iya. menterinya itu dari partai politik. Kan anggaran gede di situ. Dan itu tidak namanya dana dibantu itu kan susah untuk mengaudit. Dan juga bisa disalahgunakan orang-orang mereka, pihak-pihak mereka di lapangan. Itu bisa menjadi money politik tanda kutip. Kalau menterinya dari partai A, kemungkinan basis-basis ormasnya dari partai A banyak yang mengajukan proposal yang dijebolin. Itu kan membangun basis politik. Nah, itulah yang semestinya mentalitas seperti itu yang harus diubah. Ya, kita berharap sih Presiden Prabowo itu berpikir seperti itu. Beliau kan mengingat usia beliau sudah usia memiliki kearifan. Wise ya. Wise-nya. Beliau semestinya memiliki dan saya percaya beliau pasti
menginginkan warisan yang ditinggalkan. Jadi saya menarik kesimpulan dari perbincangan kita ini, semua pejabat-pejabat di level menteri, di level kepala-kepala, semua harus patuh pada perintah Jokowi. Harus menjadikan patuh pada perintah Prabowo. Patuh pada perintah Prabowo. Ya. Karena dialah Presiden Republik Indonesia saat ini. Ya. Demikian juga kepada nanti kepala-kepala daerah yang akan dilantik Tanggal 20 nanti, Februari ini ya. mereka juga harus ingat kata Presiden, jangan sakiti rakyat. Ya. Pikirkan rakyat. Setuju, sepakat. Terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Merdeka. Oh, merdeka. Merdeka.